Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep lanjutan dari hubungan struktur dan kereaktifannya, yang dimana hubungan antara struktur obat dan kereaktifannya itu merupakan dasar utama dalam suatu obat, di mana struktur kimia obat itu, terutama di gugus fungsinya, bentuk molekulnya, dan juga distribusi muatannya, itu bisa menentukan bagaimana sifat fisikokimia dari obat tersebut. Misalnya yang pertama adalah polaritasnya, kelarutannya, dan juga kemampuan ionisasinya. Nah, sifat-sifat inilah yang akan mempengaruhi kereaktivitasan obat tersebut yang dimana kemampuan berinteraksi dengan target biologis melalui ikatan non-kovalen seperti ikatan hidrogen, ionik, dan hidrofobik. Nah, perubahan kecil dari struktur obat ini, misalnya ada modifikasi gugus fungsinya, itu bisa mempengaruhi kekuatan interaksi obat dengan reseptornya, sehingga itu bisa berdampak langsung pada aktivitas biologisnya untuk memberikan efek terapi. Nah, di mana konsep ini itu dikenal sebagai struktur activity relationship atau SAR. Nah, di mana perubahan struktur itu bisa meningkatkan atau menurunkan aktivitas obat serta bisa mempengaruhi bagaimana farmakokinetiknya di dalam tubuh. Nah, oleh karena itu struktur itu tidak hanya bisa menentukan apakah obat itu bisa berikatan dengan reseptor atau targetnya, tetapi juga bagaimana efektif obat itu terhadap tubuh dalam bekerja. Yang dimana contohnya itu adalah pada obat opioid. Di jurnal ini dijelaskan bahwa obat opioid ini merupakan obat yang digunakan untuk penanganan nyeri akut ataupun nyeri kronis akibat kanker ataupun non-kanker. Tetapi dari efek terapi ini, opioid itu tetap memiliki efek samping yang dimana itu pada depresi pernafasan yang bisa mempengaruhi lingkaran kemorefleks pusat dan perifer juga yang bisa menyebabkan depresi pernafasan yang parah dan bisa mengancam jiwa. Nah, efek pernafasan ini terkait dengan ikatan opioid pada reseptor MOR atau M-opioid di dalam jaringan pernafasan yang terletak di pons medula dan kemungkinan di dalam badan karotis yang bisa menampung kemoreseptor perifer. Contoh dari opioid yang saya ambil adalah morfin. Di jurnal ini dijelaskan bahwa morfin itu merupakan alkaloid utama yang dimana bertindak sebagai agonis reseptor prototype di sistem saraf pusat atau SSP yang dimana bertanggung jawab atas aktivitas analgesik dan juga sedatif opium. Nah, morfin itu bisa mengaktifkan tiga jenis reseptor opioid, yaitu ada MOR atau reseptor opioid mu, KOR atau reseptor opioid kappa, dan juga DOR reseptor opioid delta yang dimana itu berkaitan dengan reseptor dengan protein G atau GPCR. Nah, kemudian dijelaskan kembali di sini bahwa efek analgesik dan sedatif tertinggi itu dihasilkan ketika reseptor mu itu diaktifkan. Nah, jadi opioid itu kan memiliki efek sedatif dan juga analgesik untuk penanganan nyeri tadi. Nah, efek ini akan timbul ketika dia itu berikatan dengan reseptor mu-nya. Nah, ketika reseptor mu itu diaktifkan, maka menimbullah efeknya. Namun, reseptor ini juga terkait dengan efek samping yang paling kuat, yaitu tadi depresi pernafasan. Dan ada juga seperti muntah, penyempitan pernafasan, mual, euforia, dan juga malah bikin ketergantungan. Gugus fungsional yang penting untuk interaksi pengikatan morfin dengan situs aktif pada reseptor opioid itu adalah gugus OH fenol, yang dimana di situ juga ada gugus amina terprotonasi dan juga cincin aromatik untuk ikatan interaksi van der Waals. Tetapi pada OH fenol ini berkaitan penting untuk pembentukan ikatan hidrogennya, yang dimana ikatan hidrogen inilah yang akan bisa memberikan efek pada penanganan nyeri tersebut. Morfin ini memiliki sifat yang polar, yaitu tidak bisa diserap dengan baik di usus. Nah, jadi ketika diberikan dengan intravena, obat morfin itu diblokir oleh saluran darah otak karena adanya bentuk garam amonium pada si morfin. Nah, jadi morfin ini akan dibuat dalam bentuk prodrug. Nah, prodrugnya itu dapat disiapkan dengan menutupi gugus fungsionalnya tadi, yaitu gugus OH tadi, yang dimana agar memungkinkan bisa melewati sawar darah otak dan bisa masuk ke sistem saraf pusat dengan lebih efektif. Nah, contoh dari produk dari morfin itu sendiri adalah kodein, di mana kodein itu sebagai produk morfin itu memiliki efek analgesik yang 10 sampai 12 kali malah lebih rendah dibandingkan dengan morfin. Tetapi ini lebih aman dan bisa lebih masuk ke sistem saraf pusat karena sifatnya itu lipofilik di kodein ini. Nah, sehingga disiapkanlah melalui metilasi gugus OH fenoli. Nah, sebagian besar kodein ini akan dimetabolisme di hati menjadi bentuk glukuronidase dan sekitar 10% itu menjadi morfin melalui O-demetilasi oleh jalur CYP2D6, di mana
Di sini juga ada kodein 6 glukuronida dan norkodein. Di sebelah kiri ini adalah struktur dari morfin dan yang sebelah kanan itu adalah kodein. Nah, dari kedua struktur ini terdapat perbedaan. Di sini ada gugus OH, di sini berubah menjadi O, yang dimana morfin ini diubah menjadi kodein dengan metilasi gugus 3 hidroksil fenolik oleh aryl trimetilaminium hidroksida atau metode Rodionov. Di mana morfin ini kan memiliki gugus OH atau hidroksil fenol di C3 di sini C3. Nah, kemudian di kodein itu ada gugus tersebut diubah menjadi OCH3 atau metoksi. Nah, ini disebut sebagai reaksi metilasi sehingga gugus fenolik OH di morfin itu dimetilasi jadi OCH3 di kodein. Di mana gugus OH di sini penting untuk ikatan hidrogen dengan reseptornya dan ini menentukan aktivitas biologisnya. Nah, kalau gugus OH ini harus bebas, kalau dimodifikasi maka dia akan berkurang efeknya tadi, kurang 10 sampai 12 kali lebih rendah dibandingkan dengan morfin. Nah, karena diubah ini maka lebih rendah efeknya. Kodein ini dianggap prodrug dan diubah kembali menjadi morfin oleh enzim CYP2D6 agar bisa memberikan efek anti nyeri yang kuat. Nah, kemudian dijelaskan selanjutnya. Analog kodein memiliki binding affinity yang lebih rendah dibandingkan dengan turunan morfin, berarti kemampuan obat tersebut untuk berikatan dengan reseptor mu opioid itu menjadi lebih lemah. Nah, hal ini disebabkan oleh perubahan struktur pada gugus OH tadi. Pada gugus morfin, yaitu gugus OH yang awalnya itu berperan penting dalam pembentukan ikatan hidrogen dengan reseptornya. Nah, karena tadi mengalami modifikasi, maka ikatannya tadi lebih lemah. Nah, ketika kemampuan membentuk ikatan hidrogen tadi berkurang, maka interaksi antara obat dengan reseptor itu pun juga menurun. Nah, sehingga afinitas pengikatan menjadi lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa perubahan kecil pada gugus fungsi itu dapat secara langsung mempengaruhi kekuatan interaksi obat dengan target biologisnya untuk memberikan efek terapinya. Kemudian dijelaskan di sini ada penelitian yang telah dilakukan oleh Brandon et al. Dijelaskan bahwa adanya aktivitas analgesik analog kode interhalogenesis 9 dan 10 itu menunjukkan potensi sekitar 50% dibandingkan dengan senyawa induknya yaitu morfin. Nah, efektivitas uji pelat panas lebih rendah daripada morfin, tetapi potensi 7 sebanding dengan morfin. Nah, jadi dua hipotesis ini dipertimbangkan untuk menjelaskan bagaimana penurunan efek farmakologis dari morfin ke kodein yang dibuat menjadi prodrugnya. Nah, jadi modifikasi struktur morfin menjadi kodein melalui metilasi gugus fenolik dari OH menjadi OCH3 itu bisa menyebabkan penurunan kemampuan pembentukan ikatan hidrogen dengan reseptor mu opioidnya, sehingga afinitas dan aktivitas biologisnya itu bisa menurun. Penurunan interaksi ini tuh tidak hanya menjadi pengurangan efek analgesik dari obat morfin dan kodein saja, tetapi juga menurunkan resiko efek samping seperti depresi pernafasan. Namun, karena kodeinnya tadi merupakan prodrug yang dapat dimetabolisme kembali menjadi morfin di dalam tubuh, maka efek depresi pernafasan tetap dapat terjadi meskipun umumnya lebih ringan dibandingkan morfin yang memang dari awal dalam bentuk utuh.